santai. Terakhir Kang, XTC atau Karang Taruna? Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya dari Karang Taruna Wiwa Mukti Pasanggerahan merealisasikan salah satu program dari Karang Tarunanya, yaitu podcast KTP. Apa sih podcast KTP itu? Podcast KTP itu podcast Karang Taruna Pasanggerahan, yang di sini nanti isinya akan menguak tuntas apa sih Karang Taruna dan apa sih fungsi dan tujuannya Karang Taruna itu gitu. Nah sekarang saya sudah ada teman saya nih, Kang Rizky, salah satu Karang Taruna di Pasanggerahan juga sebagai ketua ya Kang ya? Ya. Tepuk tangan dulu buat Kang Rizky. Apa kabar Kang Rizky? Alhamdulillah sehat Kang. Alhamdulillah sehat. Hujan terus Kang ya? Hujan terus bikin meriang. Bikin meriang. Merindukan kasih sayang. Beres, merindukan kasih sayang. Langsung aja Kang nih. Apa sih Karang Taruna itu Kang? Karang Taruna itu adalah organisasi kemudaan sosial yang berkedudukan di desa ataupun di kelurahan. Oh gitu. Jadi organisasi yang mewadahi pemuda-pemudi di tingkat RW mungkin yang usianya 13 sampai 45 tahun. Ya. Gitu mungkin Karang Taruna. Kalau untuk fungsi dan tujuannya itu apa? Kalau tujuannya dulu ya, tujuannya itu ada beberapa mungkin ya. Cuma garis besarnya itu adalah Karang Taruna adalah wadah untuk generasi muda mengembangkan potensinya, Ya. entah itu potensi kesejahteraan sosial, usaha ekonomi produktifnya, terus potensi-potensi yang ada di kewilayahan. Kalau di Pasanggerahan kita tahu sendiri kan potensinya itu ada seni dan pariwisata serta ada pertaniannya mungkin. Jadi fungsi Karang Taruna itu adalah sebagai wadah mewadahi pemuda-pemudi potensial di wilayah di Pasanggerahan untuk bisa menjadikan pemuda-pemudi ini lebih bermakna dan lebih mempunyai tujuan di bawah naungan Karang Taruna itu sendiri. Jadi lebih ke usaha ekonomi produktifnya dikembangkan sehingga pemuda-pemudi itu bisa berjiwa sosial dan bisa mandiri mungkin seperti itu. Kalau boleh tahu nih Akang dari tahun berapa di Karang Taruna? Kalau saya mungkin tahun 2000, kalau berkecimpung mungkinnya kan tahun 2010 sampai 2012 mungkin saya sudah diajak Karang Taruna, tapi belum tahu apa sih Karang Taruna teh, gitu kayaknya. Jadi baru sekedar Karang Taruna, karena dulu mah kan Karang Taruna hanya sekedar panitia Agustusan mungkin ya, tahun 2010 sampai 2012. Nah, kalau berkecimpung mengetahui apa itu fungsi Karang Taruna lebih dalam lagi mungkin ketika tahun 2014. Ya, 2014. Oh ternyata asik juga gitu di Karang Taruna, begitu mungkin ya. Nah, Akang kan sebagai ketua Karang Taruna Kelurahan nih, otomatis ada tantangannya juga buat Akang nih. Pertanyaannya, gimana sih cara Akang ngerangkul pemuda-pemudi biar tertarik nih sama si Karang Taruna ini tuh? Biasanya gini ya, sebagai ketua Karang Taruna itu kalau zaman sekarang mah tahu impostor. Nah impostor itu kan suka fitnah-fitnah kan. Gini ceritanya ya, di Karang Taruna sekarang itu karena ada anggaran, jadi sebagai ketua ini suka dukanya ya. Dukanya itu suka kasudonan gitu kan. Karena ada anggaran, jadi dianggap nanti cenah Karang Taruna menang anggaran, padahal mah kan ya nanti mungkin dibahas lebih lanjut ya. Misal anggaran itu kita ada regulasinya, bagaimana penyerapannya. Kalau sukanya mungkin ya itu tadi, bagaimana saya bisa merangkul Karang Taruna sepasanggerahan. Memang sulit kan, tapi dengan dengan kemampuan kita, ketekunan kita, intinya mah apa sih yang ada pemuda potensial di wilayah RW itu pasti beda-beda. Bagaimana caranya kita mengembangkan potensi yang ada. Contohnya misalkan kita pada sukanya bermain seni, ya kita wadahi, kita buka sanggar seni mungkin. Ada yang suka seperti ini, mungkinnya ada di bidang publikasi dan dokumentasi. Kita arahkan pemuda-pemudanya untuk menjadi publikasi dokumentasi. Terus ada yang suka misalkan bidang rohani, kita arahkan. Jadi kalau saya mengarahkan itu bagaimana mengetahui dari wilayahnya masing-masing. Jadi karakteristik pemuda itu beda-beda ya Kang ya. Jadi otomatis harus tahu dulu nih, mapping dulu nih RW1 apa potensinya, RW2 apa potensinya. Cara merangkulnya itu kita mengerjakan kegiatan, mengadakan silaturahmi ke setiap Karang RW agar selain mereka kita ajak juga, tapi di wilayah itu terakui bahwa saya juga Karang Taruna ternyata. Nah, itu mungkin. Karena berbicara Karang Taruna itu biasanya membicarakan euforia kan ya?
selalu Karang Taruna itu disangkut pautinya sama 17-an lah atau enggak Sumpah Pemuda lah ya, yang berbau hiburan Ya, lah mungkin. kadang setelah 17 Agustusan beres itu sudah bubar. Bubar. Kan seperti itu. Nah, iya betul. Padahal tidak seperti itu. Buat Ya. setiap bulannya itu kita mempunyai program-program jangka Ya. panjang gitu, setiap tahunnya, setiap bulannya itu ada kegiatan. Jadi Oh, bukan gitu. hanya sekedar Agustusan, nah Ya. kayak gitu kan. Ada program-program berarti ya. Ya, Nah, ada program. sekarang setahu saya ini mah ya, setahu saya Karang Taruna di kewilayahan di RW nih Ya. biasanya suka meminta sumbangan dari swadaya masyarakat Hmm. untuk euforia tadi. Ya. Untuk euforia tadi. Nah, gimana sih cara merubah pandangan warga ke Karang Taruna Hmm. bahwa Karang Taruna itu tidak membicarakan hanya euforia saja? Jadi seperti ini Kang, biasanya Karang Taruna itu suka anti dengan RW. Ya. Maksudnya itu tidak mau disuruh-suruh oleh RW. Oh, Makanya itu Karang Taruna, RW dan LPM itu ya ada LKK beberapa ya, ada PKK, Karang Taruna, RW dan LPM. Nah, mengantisipasi euforia kegiatan itu saja, jadi alangkah baiknya nih Karang Taruna RW ini datang ke RW nih. ya. Pasti setiap RW itu punya program, entah itu program apapun, setiap RW itu pasti punya program. Nah, di kewilayahan itu alangkah lebih bagusnya sounding dengan RW. Misalkan di RW ini ada program ini, nah dibantu oleh Karang Taruna, jadi Ya. Karang Taruna dan RW itu tidak bisa dipisahkan, kita harus bersinergis seperti itu, sehingga bukan hanya ketika ada Agustusan baru ramai, ketika Agustusan sudah tidak ada lagi kegiatan. Nah, alangkah baiknya kita harus sering sharing lah dengan RW. Pak RW ada program apa nih di RW ini, misalkan Pak RW ada program apa nih di RW ini. Jadi nanti Pak RW, oh nih kan ada program ini, nah nanti bisa disinergitaskan gitu kan antara Karang Taruna dengan RW. Ya. Apun misalkan nanti ada PKK-nya, misalkan Karang Taruna juga bisa ikut andil di bidang posyandunya, misalkan yang cewek-cewek ini ya. Bisa. Terus bisa juga ikut andil di bidang DKM-nya nih. Oh iya. Misalkan di DKM ada program apa, bisa ikutan juga nih Karang Taruna. Misalkan ada pengajian rutin, nah nanti Karang Taruna bisa ikutan. Kerja bakti. Kerja bakti, nah itu mungkin di RW kan suka ada kerja bakti ya Kang ya. Nah bisa ikutan kerja bakti. Nah apapun lah program-program dari RW itu, jadi tidak hanya terpatok dari program-program Karang Taruna RW sendiri, tapi harus juga bersinergis dengan Karang Taruna dengan RW-RW-nya sendiri. Nah kayak gitu Kang. Jadi programnya itu bisa berjangka panjang dan terus berjalan, nah kayak gitu Kang. Mungkin itu jadi salah satu bukti juga ya untuk Karang Taruna, biar pandangan warga itu tidak selalu negatif tentang Karang Taruna mungkin itu. Berbicara usia Kang, usia Karang Taruna itu dari berapa ke berapa? Nah ini yang sangat luar biasa mungkin Ya. dari usia. Sebenarnya kalau berbicara anggota itu ya, Karang Taruna itu ada anggota yang pasif dan aktif. Pasif dan Nah, aktif. aktif. Nah, yang pasif itu yang beranggota 13 sampai 45 tahun. 13 Kalau tidak salah, sampai ya, 45. itu yang pasif. Jadi usia otomatis Karang Taruna adalah 13 sampai 45 tahun. Bisa dibayangkan kan? Setiap Agustusan itu pasti Karang Taruna RW itu aktif. Iya. Kalau saya lihat-lihat di daftar hadirnya itu ataupun panitia RW aja ya, panitia RW Agustusan biasanya lebih dari 100 orang. Kalau dikalkulasikan di pasangan ini ada 15 RW. Berarti otomatis kalau 100 ada 1.500 Iya, pemuda. 1.500 Ada 1.500 Karang Taruna Ya. di tingkat di RW ya, Ya. yang berdomisili di Pesanggerahan. Kalau Karang Taruna aktif itu Karang Taruna yang memang di SK-kan oleh lurah, dan kasarnya mah yang memang aktif di kelurahan, ada SK-nya. Oh, ada SK-nya. Ya, jadi yang berumur 17 sampai 45 tahun. 17. Ya, itu yang jadi ada dua tipe, ada yang aktif dan ada yang pasif. Nah, seperti itu. Jadi kalau berbicara Karang Taruna itu, ya itu tadi kan ada yang pasifnya aja udah banyak gitu kan ya. Yang aktifnya juga banyak. Jadi kita yang aktif itu harus kasarnya merangkul nih pemuda-pemudi di wilayah Pesanggerahan yang 1.500 orang itu. Banyak sekali kan. Iya, kalau banyak Karang Taruna. sekali. Karena kalau berbicara umur ya emang Ya. betul, orang tua pun bisa masuk iya, masih bisa Karang Taruna ya. Ya. Cuman Karang Taruna mungkin Karang Taruna pasif, Ya. bukan aktif gitu. Oke. Kang, di Karang Taruna Pesanggerahan nih, saya dengar, saya baca-baca juga pernah juara nasional. Tahun berapa tuh? Juara nasional itu tahun 2014. 2014. Apa sih programnya kan? Sampai juara nasional kayak gitu. Jadi dulu itu program dari Karang Taruna Pesanggerahan adalah membuat pasar. Pasar? Ya, jadi kita membuat kayak semacam pasar kaget seperti itu. Jadi tadi kembali dari tujuan Karang Taruna itu memberdayakan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat agar masyarakat punya penghasilan seperti itu. Nah, waktu 2014 masih zamannya almarhum, tapi alhamdulillah sekarang juga masih ada Aida, ada Haji, tim-tim yang pernah juara mungkin ya Kang.
Nah dulu itu program itu pasar, jadi lebih memberdayakan masyarakat Karang Taruna itu. Jadi warga bisa jualan di pasar itu dengan modal yang minim, tapi keuntungannya besar, nah, kayak gitu Bang. Jadi terasa lah peran Karang Taruna itu seperti apa, kayak gitu Bang. Sampai tingkat nasional itu juaranya? Sampai tingkat nasional, kalau nggak salah juara keempat tingkat nasional. Kalau di Provinsi Jawa Barat itu ke-1. Di provinsi juara 1? Satu. Wah, hebat sekali, kan tepuk tangan. Mantap. Nah, sekarang salah satu program yang diunggulkan nih tahun ini, mungkin untuk kedepannya juga apa nih program yang diunggulkan di Karang Taruna Pasanggerahan? Nah kalau untuk sekarang mungkin ada 3 program mungkin ya Kang. Ada 3 program? Ya, ada 3 program yang diunggulkan. Yang pertama itu kita punya seni sanggar Wilha Mukti. Oh, sanggar seni. Jadi untuk kedepannya kita punya rekan-rekan di wilayah nih, khususnya di tingkat RW. Kita bisa ikut gabung bagi yang suka seni khususnya seni gamelan, seni tradisional. Kita bisa gabung ke sanggar tersebut, bisa ikut latihan nah Kang, entah itu latihan gamelan. Ada juga sanggar untuk seni tarinya, kayak gitu. Terus yang kedua itu kita ini ada podcast juga. Oh, ini Jadi sebagai media informasi nih, ya. berharap kedepannya itu podcast ini sebagai di pasangan itu ada apa nih, ciri khas pasangan apa. Jadi podcast ini bisa mengharapkan meng-follow up ataupun memberikan pengetahuan nih ke masyarakat bahwa di pasangan ada ini. Karena sekarang kan zamannya medsos ya Kang ya. Ya. Apa harus medsos, medsos. Jadi bisa mengembangkan potensi di wilayah pasangan itu ada apa nih dengan podcast ini, kayak gitu. Yang ketiga itu rencananya nanti itu ada semacam pertanian lagi Kang. Jadi nanti itu saya mencoba di RW8 ada lahan yang memang tidak terpakai Kang. Nah kita coba untuk mengembangkan lahan tersebut. Jadi nanti ada pelatihan bagaimana cara kita bercocok tanam, bagaimana kita menjalinkan chemistry dengan petani, bagaimana sih kita istilahnya bertani lah gitu, mengajarkan kepada rekan-rekan nanti kan bisa join dengan sekolah-sekolah mungkin ya, bisa masuk ekskul. Jadi semacam kalau sekarang mungkin program pemerintah itu ada buruan saya mungkin ya kan. Buruan saya. Ya, jadi lebih ke mengutamakan ketahanan pangan di wilayah. Kan kita tahu di Pasanggerahan meskipun banyak kompleknya kan, tapi masih ada juga nih pertaniannya. Nah nanti kita kemas bagaimana sih pertanian ini bisa berkembang meskipun kurangnya lahan. Nah itu. Jadi kita nanti bisa bermitra dengan pemerintah dengan program buruan saya itu. Seperti itu mungkin ada 3 program dulu Kang. 3 program yang diunggulkan. Semoga program-program ini berjalan dengan lancar Kang ya. Oke. Keren juga sih sebetulnya Karang Taruna ya, kalau diceritakan dari awal sampai sekarang itu Karang Taruna bisa kebilang bagus dan emang positif gitu loh, positif tujuannya, cuman tinggal timbul kesadaran diri sendiri aja dari pemuda-pemudinya gitu. Oke, Kang lanjutkan. Ada keinginan gak sih buat naik lagi ke Karang Taruna Kecamatan atau Karang Taruna Kota gitu? Kalau berbicara itu mungkin cukup dulu di kelurahan kan? Cukup di kelurahan dulu. Karena kan tadi saya punya program yang 3 itu ya. Oh iya. Jadi bagaimana caranya nih program itu bisa berjalan dulu, misalnya membenahi di organisasi di rumah dulu lah Kang, seperti itu mungkin. Kalau di Karang Taruna Kecamatan kan mungkin sifatnya forum ya, sampai tingkat nasional itu. Kalau di kelurahan itu memang kita tuh sebagai ujung tombak gitu, kita tuh memang lebih ke masyarakat mungkin kan. Nah bagaimana caranya kita berdedikasi dulu untuk masyarakat Pasanggerahan gitu ya, program-programnya berjalan dulu, pemuda-pemudinya kita bisa menciptakan inovasi-inovasi, kreativitas. Nah mungkin kedepannya ya kita lihat nanti aja lah, yang penting Pasanggerahan dulu aja yang kita benahi, kita kompakan lagi Karang Taruna Pasanggerahan, karena saya yakin banyak potensi di Pasanggerahan itu, bukan hanya beberapa orang, tapi yakin saya banyak. Kadang gini Kang, egosentris setiap wilayah itu lebih lebih mengacu gitu. Jadi pemuda-pemudi zaman sekarang itu kebanyakannya tidak ingin keluar di zona nyaman gitu kan, gitu. Jadi sebatas hanya di kewilayahan. Padahal saya tahu di kewilayahannya itu dia itu berpotensi kan gitu. Nah saya coba mungkin untuk kedepannya bagi rekan-rekan, ayo kita gabunglah di Karang Taruna Pasanggerahan gitu. Agar Karang Taruna Pasanggerahan ini bisa lebih maju berkat rekan-rekan, bukan hanya saya gitu kan. Karena berbicara kalau lebih naik ke atas lagi, otomatis lebih luas lagi jaringannya. Nah, itu jaringannya lebih luas lagi. Nanti program-programnya juga semakin banyak nih. Mungkin yang diutamain pengen majuin dulu wilayah sendiri lah. Memberdayakan dulu pemuda-pemudi yang ada di Pasanggerahan ya. Akang sudah berumah tangga nih sekarang ya? Alhamdulillah. Ya saya aja yang belum.
Mungkin siapa tahu nanti di Karang Taruna ada kan. Antap gitu kan. Bonus itu, Ya, bonus. bonus ya, sama kan. Kayak ngobrolnya di podcast gitu. Nih, oke, Kang, gimana sih cara membagi waktu Akang nih? Akang kerja, terus sudah berumah tangga juga dan mungkin pasti ada pemikiran untuk mikirin Karang Taruna juga nih. Nah, gimana sih cara membagi waktunya, Kang? Jadi kalau di Karang Taruna ya dengan mungkin pekerjaan mungkin ya. Memang kalau misalkan diceritakan sangat sulit ya Kang. Saya kerja itu dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu itu full. Dari pagi sampai sore. Nah, kalau di organisasi mungkin jadi kita bisa menyelang lah Kang. Misalkan saya ada kegiatan di sini, kita selang dulu karena berbicara Karang Taruna itu adalah kesadaran sosial Kang, bukan hanya paksaan. Jadi bagaimana caranya meskipun kita tidak membantu ke lapangan, tapi setidaknya kita bisa membantu inovasinya nih Kang. Ini ada program ini, kita bantu idenya. Karena orang lapangan itu belum tentu dia juga punya inovasi ataupun ide. Kadang kayak gitu Kang. Dia itu handal di lapangan, tapi masalah ide kadang suka stuck. Nah, tapi orang yang jarang kumpul nih, biasanya inovasinya lebih Kang? Lebih bagus lah gitu. Jadi harus bisa mensinkronkan kayak gitu Kang. Oke. Ada organisasi lainnya selain Karang Taruna mungkin? Kalau sekarang mungkin sebenarnya ada sih Kang. Ada. Kita nanti bahas di segmen dulu. Siap. Kita nanti aja. Oke, balik lagi nih Kang di Karang Taruna Kang nih. Karang Taruna Pasanggerahan Wiwaha Mukti. Wiwaha Mukti itu ada artinya atau gimana nih, atau cuman udah Wiwaha Mukti bagus sih gitu tapi tidak tahu artinya atau ada penjelasannya Wiwaha Mukti itu apa? Kalau Wiwaha Mukti mungkinnya Wiwaha itu adalah besar mungkin ya. Wiwaha itu besar. Wiwaha itu besar. Mukti itu adalah seperti daratan gitu ya. Mukti itu jadi sebenarnya itu tuh setiap Karang Taruna itu pasti selalu ada ciri khas kayak gitu. Ciri khas kayak gitu. Kalau Wiwaha Mukti mungkin saya juga masih belum paham, cuma setahu saya itu Wiwaha itu adalah besar, Mukti itu adalah daratan atau bisa dibilang ini tanah. Seperti itu. Nah, jadi kalau bicara Wiwaha Mukti itu berbicara ciri khas Karang Taruna Kelurahan Pasanggerahan. Yang tahunya Wiwaha Mukti kan jadi sebagai ciri khas Karang Taruna Kelurahan lah mungkin Wiwaha Mukti itu. Oh gitu. Nah, jadi buat teman-teman semua nih yang ada di Pasanggerahan, ayo ikut gabung ke Karang Taruna Kelurahan Pasanggerahan. Programnya keren-keren, orang-orangnya asik-asik, nyaman-nyaman. Jadi tunggu apa lagi sih? Ya udah, kita gabung aja, kita sinkronkan satu pemikiran nih, ide-ide kreatif kalian, kita gabungin di sini, nanti jadi program yang sesuatu yang gede dan yang pasti bikin bangga kelurahan sendiri dan bikin bangga keluarga juga ya Kang ya? Iya, nah itu. Ya, jadi ayo kita gabung Karang Taruna dan kita besarkan nama Karang Taruna di wilayah Kelurahan Pasanggerahan. Oke, nanti kita balik lagi ya, jangan lupa anak tetap di podcast KTP Karang Taruna Pasanggerahan. Balik lagi guys di acara podcast KTP Karang Taruna Pasanggerahan. Oh ya, sampai lupa saya jangan lupa ya, nanti di share, di like, di komen, di subscribe juga biar nanti tambah lagi subscribernya biar tambah ke up lagi nih. Nanti banyak juga yang nonton. Terus jangan lupa di komen. Terus share lagi ke temannya, ke saudaranya di rumah atau ke keluarganya, bawaan HP-na, bawaan. Terus subscribe gancang ya gitu. Oke Kang Rizky, balik lagi Kang Rizky nih. Siap. Tadi Kang Rizky ngomong ada organisasi lain. Ya. Organisasi apa nih Kang? Selain Karang Taruna? Apa ya? Sebenarnya saya masih membantu sih sebenarnya di organisasi ini. Jadi masih belum ada SK ataupun surat resmi mungkin. Jadi saya sebagai sekretaris ataupun sekjen dari Ektesi Indonesia PAC Ujung Berung. PAC Ujung Berung. Ya, sebagai sekretaris. Di Ujung Berung. XTC Kang ya? Itu masuknya ke organisasi kah atau apakah gitu disebutnya? Kalau XTC setahu saya mula sekarang udah menjadi OKP Ormas kan? OKP Ormas. Iya, jadi sudah terdaftar lah kayak gitu. Kalau Karang Taruna kan organisasi kepemudaan sosial. Nah, kalau XTC itu lebih ke organisasi kepemudaan dan organisasi masyarakat mungkin seperti itu kan kalau XTC. Jadi masih ada sangkut pautnya sebetulnya sama Karang Taruna karena
merangkul pemuda-pemudi juga nih. Ya, Ya kayak gitu kan. semacam bisa dibilang kayak gitulah Kang. Bisa semacam Oh gitu, siap. XTC ini Akang udah lama juga di organisasi ini. Kalau di XTC alhamdulillah udah lama. Saya Udah aktif di lama. XTC udah lama juga Kang. Berarti pengen tahu ini mah buka-bukaan aja nih masalah Akang nih ke belakang nih gimana sih Akang teh dulunya tuh gini gimana masuk ke sini, masuk ke organisasi ini, bisa masuk ke organisasi itu seperti apa nih ceritanya? Kalau di XTC itu zaman SMP mungkin sekitar tahun berapa ya Kang ya? SMP. SMP. Oh, SMP. Kebetulan saya SMP di 17. Oh, berarti sama sama satu alma mater kita ya. Satu alma mater. Di 17 itu saya ya kenal lah dengan teman-teman. Kalau dulu mah kan XTC masih disebutnya gangster mungkin ya. Oh, gangster. Jadi kalau dengar XTC anu Ya. B C gitu ya, gangster lah pasti, gitu. ya. Nah, dulu saya sempat masuk XTC karena diajak teman-teman awalnya ke sini ya dengan seiring jalan. Sebenarnya dulu itu saya bengal apa? Ya kayak pemuda-pemuda zaman sekarang lah ya, pemuda kekinian bengal gitu ya. Kekebutan gitu ya Kang ya. Pergaulannya ya gerungan gitu. Pemuda balagajur lah dulu. Nah di XTC itu setelah saya sempat vakum dulu di XTC waktu sekitar SMA Kang. Jadi dulu mah masih kena labil lah, ikut organisasi ikut ke dia ikut. Nah sampai stucknya itu ketika saya langsung ke Karang Taruna mungkin ya Kang. Kalau di XTC mah sebenarnya saya tidak terlalu tidak terlalu intens karena masuk buat keluar ya vakum mungkin. Karena baru tahun sekarang lagi tahun 2015 ketika sudah menjadi ormas itu saya diajak oleh senior saya Bang Martin kalau sekarang untuk membantu XTC Ujung Merung. Kenal Bang Martin itu dari masih seperti saya juga Ariski namanya. Dia itu dulu sebagai ketua XTC PC Ujung Merung. Jadi di XTC Ujung Merung itu sudah hampir 5 tahunan lah Kang. 5 tahun Ujung Merung ya. Ketika sudah menjadi ormas mungkin ya Kang. Kalau dulu mah masih kayaknya itu gerungan. Nah kalau di Karang Taruna itu dulu juga sama seperti itu Kang. Jadi saya emang beragajul mungkin ya. Dulu itu pertama kali saya diajak ke kelurahan itu oleh Kang Yogi, Aoprit sama almarhum Kang Asep Kang. Jadi mungkin sudah menilai dulu nih, ingin merangkul. Kan kalau saya mah katanya Badrun Kang ya. Badrun. Jadi kalau Rizky itu jarang, tapi kalau Badrun teh, familiar itu teh, si Badrun, iyalah gitu negatif lah Kang ya. Oke, diajak. Nah saya ketemu sama Kang Asep di kelurahan Pasanggarahan, dikenalkan dan Karang Taruna. Saya juga sempat kaget Kang. Oh Karang Taruna teh kayak gini nih. Ya karena setahu saya kan ya itu tadi awal Karang Taruna teh cukup pede Agustusan itu ya. Jadi paling Agustus udah beres. Ternyata ketika saya diajak ke kelurahan oleh Kang Yogi, Kang Uprit, almarhum Kang Asep, ada Teh Juli waktu itu. Oh diajarkan seperti ini nih Karang Taruna, kayak gini nih tupoksi Karang Taruna itu. Jadi paham. Jadi almarhum itu mengajak saya untuk lebih ke mengembangkan hal-hal positif daripada negatif karena di Karang Taruna itu. Karena kenapa Kang? Jadi lebih banyak kegiatan Kang itu di Karang Taruna. Jadi untuk mikiran dulu misalkan malam minggu pasti yang ke negatif lah Kang ya. Tapi ketika masuk Karang Taruna malam minggu kita ada kumpulan rapat, gitu. memikirkan program kayak gitu. Kalau dulu saya dipancingnya sama almarhum itu futsal Kang. Jadi ikutan futsal sama almarhum itu kita punya program dengan Kang Hendy, Kang Tia ya. Karang Taruna itu ikutan futsal. Jadi asalna hal-hal negatif dialihkan ke olahraga kayak gitu dipancing gitu Kang. Setelah sudah dipancing jadi ini nih gini pemuda teh harus kayak gini jadi tahu nih fungsinya kantor teh kayak gimana. Baru menciptakan kegiatan asalnya mah pipirueun Kang ya. Jadi nama punya rencana program kayak gitu. Jadi diajarkan diajarkan diregenerasikan lah mungkin seperti itu mungkin. Tuh, berarti Abadrun juga jadi Abadrun. Biar lebih santai. Jadi mungkin hampir semua juga bukan pastilah pemuda-pemudi juga dulunya mungkin ada histori yang jelek cuman gitu. Makanya ada Karang Taruna ini dialihkan dari si yang negatif itu menjadi lebih positif kegiatannya ya gitu. Mungkin Kang Rizky mah tadi dialihkannya lewat olahraga. Bedanya XTC sama Karang Taruna apa sih Kang perbedaannya? Kalau di Karang Taruna itu sebenarnya kalau di dalam organisasinya sama aja Kang.
ada struktur kepengurusan, ada SK, terus kita punya anggota juga ya. Kalau di Karangtaruna yang tadi yang umur 17-45 tahun ya. DKC juga sama. Kalau DKC itu lebih ke penggemar mungkin kan. Karena kita kan dasarnya dari organisasi otomotif ya kan. Jadi yang suka otomotif gabung ke DKC dengan apa? Lebih menjiwai persaudaraannya. Itu ada yang jargon kekuatan persaudaraan. Jadi jargonnya lebih, itu. Ya, jadi lebih terasa mungkin persaudaraan. Jadi yang di sini nggak kena masuk ke EKTC jadi kena mungkin itu kalau kelebihan dari EKTC itu ya mungkin organisasi lain juga sama mungkin ya kan punya sudut pandang masing-masing ya kan kalau di kesehatan kalau di Karangtaruna itu khusus kan jadi organisasi Karangtaruna itu kan di bawah Permensos ya jadi kita itu sebagai kontrol sosial ataupun menjalin sinergitas dengan pemerintahan kan jadi di bawah pemerintah langsung ya, Karangtaruna itu jadi undang-undangnya pun Permensosnya itu langsung dari Permensos dinas sosial langsung Karangtaruna itu jadi ada yang namanya PMKS mungkin kan ada 25 PMKS jadi fungsi Karangtaruna itu memberdayakan 25 PMKS itu ini misi utama khusus Karangtaruna ya kan nah dengerin nih misi utamanya nih kalau di pasangan itu kita fokusnya ke 6 PMKS itu penyandang masalah kesejahteraan sosial jadi ada fakir miskin ada janda telantar ada balita telantar, ada nenek-nenek atau orang tua yang telantar, kan ada pemulung, ya banyak lah PMKS itu kalau di pasangan itu ada 5-6 kita targetannya ya kan. Jadi bagaimana kita membantu mereka. Karangtaruna itu lebih organisasi yang lebih super lah menurut saya kan. Kita bisa mengontrol masalah kemarin ya kan, masalah bantuan, kita bisa membantu masyarakat. Mendata masyarakat yang terjun langsung terjun langsung betul kan seperti ada program pemerintah bantuan kita itu wajib mengikuti kan wajib mengikuti sebagai kontrol sosial terus ini dapat bantuan ini kenapa enggak nah kita pertanyakan Karangtaruna itu punya hak berjiwa kritis di pemerintahan itu karena kita adalah mitra dalam pemerintah nah gitu kan kalau di Karangtaruna jadi lebih punya kekuatan penuh lah di pemerintahan itu lebih enak relasinya kan karena Karangtaruna itu berdirinya langsung dari pemerintahan ada Permensosnya gitu di kelurahan itu Karangtarunanya berarti banyak ya programnya yang tadi sudah disebutin terus tadi ada bantuan dari pemerintah Karangtaruna juga harus ikut terjun langsung ikut terjun langsung ke bawah mendata atau mungkin membagikannya suka ada kendala nggak Kang kalau biasanya pas sirik-sirik gini kan kayak gitu lah kalau ada bantuan teh karena ya tadi Karangtaruna ikut mendata juga nih kadang si warga ada yang cemburu sosial atau gimana ada nggak kendala-kendala yang kayak gitu kalau kayak gitu mah sudah menjadi hal lumrah ya jadi saya juga heran juga ya Kang dengan sistem regulasi penataan PMKS itu khususnya kalau di Karangtaruna Pasangan itu setiap tahunnya sebenarnya ada Kang penataan PMKS setiap tahunnya itu kita update nih cuma yang suka beda itu penataan dari dinsosnya langsung jadi kita tidak tahu menahu itu data dari mana gitu kalau dari kita kan misalkan kasih kesos kita dari Karangtaruna Pasangan mendata PMKS dari RW 1 sampai RW 15 yang mendatanya itu kan otomatis pusat daerah ya kan jadi dia tahu nih bisa koordinasi dengan RT RW jadi yang layak ataupun tidak layak mendapat bantuan siapa ataupun yang memang harus kasarnya sudah mapan mungkin ya karena kan bantuan itu tidak selalu yang mapan itu kan kadang suka masih dapat bantuan nah pengalihan datanya itu sebenarnya Karangtaruna juga punya hak suara sebenarnya kan jadi itu masih menjadi PR bersama juga sih untuk rekan-rekan di kuliah nanti ke depannya kan bisa bermitra lagi dengan Dinsos dengan RW RT setempat. Jadi ketika ada penataan itu Karangtaruna harus ikut andil turun juga kan ke lapangan biar tidak salah sasaran itu kan. Siap. Kak Rizky boleh sambil minum kita ngobrol santai aja. Minum ya? Ya. Lagi rame nih kan sekarang nih COVID. Karangtaruna juga punya ikut andil dong untuk COVID-19 ini. Terutama di wilayah Pasanggrahan dulu aja. Ada nggak? Kalau program atau apa gitu cara mencegah sejauh ini sih Karangtaruna di Pasanggrahan menjadi garda terdepan kan alhamdulillah tepuk tangan dulu untuk Karangtaruna itu menjadi garda terdepan. Contoh kalau misalkan ada pasien yang otomatis Karangtaruna dulu yang dipanggil di kantor itu menjadi garda terdepan kita manian kadang kayak kumahanya lamun abi positif yakin karena Allah yakin jadi di pasangan itu Karangtaruna menjadi garda terdepan kan untuk pencegahan penanganan COVID itu sendiri kita
sering mengadakan penyemprotan disinfektan ke tiap wilayah RW. Meski kadang suka dipandang, cenah nyemprot deui, cenah aya maksud deui mulanya gitu. Padahal kita tulus ikhlas gitu. Kita mah hanya butuh kita mah tidak butuh tidak butuh pengakuan bener Kang ya. Butuh bantuan teh ya baru teh kan cara apa ya Kang ya? Kena aya tuh kena itu Sing tarik ngomong Pak RW. kena itu karena sekarunya Ya, betul. budak nyemprot siang kamari mah kan hujanan ya Kang ya. Tapi ya alhamdulillah gitu karakternya teh tidak surut lah semangatnya Kang, alhamdulillah dalam upaya penanganan Covid. Ya. Kita penyemprotan disinfektan, sempat juga pembagian masker, Pembagian Kang. masker. Terus sempat juga kita menggalang donasi untuk bantuan bagi warga yang kalau dulu mah disebutnya itu misbar Kang. Misbah. Jadi yang tidak dapat bantuan sama sekali gitu, yang pekerjaannya dipotong di-cut lah Kang oleh perusahaan, kita bantu juga. Kan kalau udah dipotong itu mah dia nggak punya pekerjaan ya Kang. Jadi kita bantu juga penggalangan sembako kayak gitu. Jadi alhamdulillah di pasangan sendiri Karang Ternanya khususnya Covid menjadi garda paling depan. Nah itu punten Tiga disebut PRW. jadi kita tentang masalah nyemprot, aya naon deui misalkan. Kita mah berjiwa sosial aja gitu kan ya, daripada batur penyemprotan ada warga kita yang kena, yang otomatis mah mencegah terlebih dahulu ya Kang ya, agar pasangan itu terbebas dari penyebaran Covid. Nah itu aja niat kita mah. Tapi kalau ada sesuguhan gitu Pak Roma itu bonus ya. Tapi nyawanya kan kita aja mah. Itu Mungkin di situ yang tadi disebutkan ada kerjasama antara kerajaan dan RW atau RT ya. Itu bisa. Betul baru saja. Ya, berarti keren ya. Karang Taruna menjadi garda terdepan untuk pencegahan COVID-19 khususnya di wilayah Kelurahan Pasanggerahan. Di antaranya tadi ada penyemprotan disinfektan, ada pembagian masker, terus ada menjadi ikut andil ngasih bantuan juga, ngasih bantuan untuk yang terdampak COVID terutama. Bingung juga sih kan sebetulnya. COVID itu telingit-telingit sebetulnya. Itu nasi bisa gitu. COVID itu menurut pandangan Akang mah COVID-19 itu emang bener aya kah atau ada kah atau kumaha sih itu jadi pabaliut kieu gitu negara tuh. Ya sebenarnya mah kalau menurut saya sih mungkin ada ya Kang ya. Pasti selalu ada musibah, wabah. Ya. Itu pasti selalu ada ya Kang di setiap kehidupan manusia. Zaman Rasul pun juga ada ya Kang wabah. Cuma mungkin saya juga tidak tahu ya Kang. Ada sebagian konspirasi atau memang ada COVID, benar-benar COVID kayak gitu. Sampai sekarang pun kalau melihat yang positifnya saya sering Kang. Baru ini ternyata suspek positif. Ini suspek positif. Cuma yang saya bingungkan itu penanganannya itu saya masih bingung itu dia tuh dari mana gitu kan. Kesannya seperti gini Kang. Dia itu suspek ya positif. Kenapa keluarga yang di rumahnya juga nggak ikut diisolasi ke rumah sakit? Karena kan itu juga bisa kalau warga kayak gini kan, itu positif, sok diomongkan. Jadi ramai. Ya jadi ramai, sama warga jadi ramai, sok karunya gitu kan. Jadi pasti kan ya imunitas juga kan dilihat dari tingkat kesetresan ya. Kalau dia stres, imunnya kan turun. Otomatis kalau disudonkeun keluarga, saya Covid, ya mungkin lebih turun ya kan. Kalau baiknya mah ya kalau misalkan memang belum suspek ya nggak apa-apa di rumah gitu ya, tapi ya warga juga ikut berpartisipasi lah, membantu juga ya Kang ya, bukan hanya sekedar Karang Taruna tapi seluruh elemen masyarakat yang ada di Pasanggerahan itu khususnya di Covid ini ya nggak apa aja, kita semua itu adalah OTG lah Kang ya. Kita harus bisa jaga jarak, cuci tangan gini kan, bisa lebih menjaga diri mungkin. Sekarang kalau berbicara Covid ini mungkin ada ya gitu ya Kang, ada pasiennya. Tapi entah mungkin Covidnya berapa persen, ya saya tidak tahu kualifikasinya berapa persen mungkin ya Kang. Nah seperti itu. Yang pasti COVID emang betul ada gitu. Oke. Ya gitu, jadi kalian lah ngomongin Karang Taruna mah ada abisnya sebetulnya mah. Karang Taruna emang sudah menjadi, harusnya pemuda itu berpikir lebih ke situ gitu loh, berpikir lebih positif tentang Karang Taruna ini. Jangan berbicara Karang Taruna, berbicara euforia yang tadi. Jadi emang program-programnya jelas, program-programnya lebih positif juga. Tinggal didukung lagi nih sama yang lainnya, sama rekan-rekan, sama PRT-an, KRW-an, mungkin dari tingkat kelurahan juga harus ikut support Karang Taruna. Jangan
dipandang sebelah mata mungkin Ya, ya gitu. Karang Taruna itu. Jadi harus bersinergi bareng-bareng, kerjasama antara RW dan Karang Taruna, kelurahan dan Karang Taruna harus berjalan beriringan. Nah gitu kan, ngobrolin keluarga Akang ya banyak. Didukung nggak sih Kak Akang masuk Karang Taruna atau Akang masuk organisasi yang tadi XTC itu, atau ada nononan sih gituan terpukul memang buang waktu gitu. Sebenarnya sih selalu menjadi konflik. Saya kalau dulu masih pacaran ya kan di Karang Taruna. Oh pacaran ya? Dulu pacaran. Sekarang orang jadi istri. langsung Jadi pacaran dulu. Terus sekarang jadi istri. Jadi kalau sama istri mungkin ya konfliknya lebih banyak. Kasarnya gini, apa sih di Karang Taruna? Nah, di Karang Taruna gak dapat apa-apa gitu ya. Kadang ya sedikit curug coy kan ya. Ya gak apa-apa. Karena kalau ada kegiatan itu saya masuk nemukan wae kan. Sok nemukan. Ada yang dari dalam hati apa di dalam ada yang menemukan. Entah salah, entah salah, tapi yang penting mah nemukan ge dan menjadi kepuasan batin kan. Yang penting mah anak-anak guyub gitu ya. Solid lah kan intinya mah, solidaritasnya tinggi, guyub, alakur gitu. Sapa sangranten teu silih ngajatokeun gitu. Nah dari situ mulai permasalahan sama istri mungkin ya. Naon sih cara di Karang Taruna teh menang naon sih? Yang didapatkan apa sih? Memang di Karang Taruna itu saya tegaskan di Karang Taruna itu kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi di Karang Taruna itu kita akan selalu membuat ataupun mencari relasi di Karang Taruna itu. Memang di Karang Taruna itu tidak mendapatkan apa-apa kan. Apalagi materi tidak akan pernah dapat. Salah kalau berbicara kita dapat uang di Karang Taruna. Uang pun itu adalah sekedar bonus yang PBPK itu ya kan, karena itu adalah program pemerintah. Jadi kita harus merealisasikan program PBPK itu tuntutan dari pemerintah. Nah di kantornya itu yang kita dapat itu adalah relasi, dan yang penting itu adalah jiwa kepemimpinan kan. Jiwa kepemimpinan. Jadi baik lagi yang pertama, Karang Taruna itu kita tidak ada paksaan untuk masuk Karang Taruna. Tapi bagaimana di Karang Taruna itu kita menjadi mempunyai jiwa yang kritis kan. Jadi bisa apa sih yang kita buat untuk kewilayahan di pesangon itu apa sih? Nah kayak gitu. Kalau bicara materi kita tidak akan pernah dapat apapun, tapi ilmu, relasi. Saya di kantor jadi kenal dengan Pak Gingin. Kemarin kita dapat bantuan dari Dinas Pertanian ya. Saya dengan kenal Pak Gingin, Bu Tina. Alhamdulillah, terima kasih Pak Gingin dari Dinas Pertanian. Dinas Pertanian. Ya. Terus banyaklah dengan dinas-dinas, dengan Pak Camat, dengan Bu Lurah selalu mensupport kita itu relasi. Yang saya tidak tahu nih mengenai pemerintahan, saya jadi tahu karena Karang Taruna gitu. Banyak kader-kader dari kantor pasaran juga yang punya relasi di luar. Contohnya yang dulu itu kita punya bermitra dengan Kang Adi, Kang Rahmat Radiansah. Itu tuh dulu tuh jadi pengurus Karang Taruna Kota Bandung. Alhamdulillah ada beberapa kader-kader kantor pasaran yang ikut pelatihan satpam dan menjadi security juga kan, jadi satpam juga, jadi kerja gitu. Terus kemarin kita dapat bantuan juga dari yang Jogja itu Kang, meskipun belum ada panggilan ya sabar aja mungkin ya Kang. Mungkin dari pihak Jogjanya masih belum ada kuota mungkin ya Kang. Tapi di Karang itu itu kita tuh mencari relasi untuk kita kedepannya jadi kenal sama ini, kenal sama itu. Kalau bikin KTP jadi gampang, udah Karang Taruna, gampang, terus ngantri. Bisa jalan tukang, bisa jalan tukang, karena ada orang dalam. Apalagi dengan sekarang kan Bu Lurahnya baru, Bu Lurah Bu Ina, Buna, kita nyebutnya Buna, selalu mendukung Karang Taruna gitu kan. Ya, jadi ya balik lagi Karang Taruna itu sebagai wadah kita nih. Kita sukanya seni, ya ayo gabung Karang Taruna. Jadi ada apresiasi diri gitu di Karang Taruna itu. Yang suka ini, yang suka itu, mangga di Karang Taruna ada wadahnya gitu, mengembangkan potensi yang ada di wilayah. Nah kayak gitu di Karang Taruna kan. Nah jadi konflik itu sama istri kadang beda pemahaman ya. Biasanya malam minggu ngapel, iya jadi Karang Taruna. Ya. Biasanya saya harus ngejemput kalau dulu masih zaman kuliah saya ada rapat Karang Taruna, suka ada ya gitulah marah-marah permasalahan di rumah tangga lah kayak gitu ya. Sampai sekarang pun masih suka keki sebenarnya kan. Cuma ya lambat laun istri saya juga mungkin paham bahwa ini tugas Karang Taruna itu ini yang penting tidak menyalahi kewajiban sebagai suami. Harus menafkahi juga, tapi di organisasinya juga harus jalan gitu kan. Karena kan beda ya kerjaan dengan organisasi kan. Kalau di organisasi mah kita mencari teman, kalau di kerjaan kita mencari materi. Nah kayak gitu kan. Jadi harus bisa menyeimbangkan mungkin ke depannya. Nah, jadi
balik lagi buat kalian juga ya, nunggu apa lagi gitu loh, apalagi yang harus diraguin gitu loh, karena emang karakternya kan udah jelas gitu, semuanya berbau positif karakternya teh, gak ada yang negatif-negatifan ya gitu kan. Ada beberapa pertanyaan tapi harus Akang jawab cepat ya Kang ya. Oh, siap. Yang satu pertanyaan nih, Eh, anggota banyak tapi nggak kompak atau anggota dikit tapi kompak? anggota dikit kompak. Anggota dikit kompak. Bentar minum dulu kan. Siap, interview. Siap, santuy. Oke, siap. Kan Rizky jawab cepat lagi. Di atas apa di bawah? Bawah. Nah, sih. Tempat bawah. Di bawah. Apa kan? Jabatannya. Oh. Ini di atas, satu ini di bawah. Di bawah. Itu. Di bawah. Oke, siap. Di luar apa di dalam? Di dalam. Beres. Dan hangat kan. Pakai selimut kan kalau di dalam kan jadi hangat kan. Benar di dalam rumah gitu, Iya, di dalam dalam kamar gitu biasa. Diladenin atau ngeladenin? Ngeladenin kan. Ngeladenin. Karena itu mungkin salah satu fungsi karakternya juga ya. Ya. Kita harus melayani masyarakat. Nah, itu. Terutama masyarakat yang perlu bantuan Ya. yang kita bantu mungkin kan ya. Iya. Main cepat atau main santai? Main santai aja kan. Santai. Main santai. Terakhir Kang, XTC atau Karang Taruna? Karang Taruna kalian apa? Karang itu oke. Jargon Karang Taruna itu apa Kang? Aditya Karya Matvayoda kan. Aditya Karya Matvayoda. Oke, siap. Kang Rizky, terima kasih banyak Ya. sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast KTP Ya, Kang Rizky ya. Siap. Sekali lagi buat rekan-rekan semuanya, ayo ikut Karang Taruna yuk, gabung di Karang Taruna Pasanggerahan. Programnya banyak. Ada yang ikut senang seni, bisa masuk Karang Taruna Pasanggerahan. Ada yang suka pertanian atau apa peternakan, atau mungkin pengen ngembangin bakatnya, jangan malu-malu, gabung aja. Nah, oke. Alhamdulillah podcast hari ini selesai. Kang Rizky, sekali lagi terima kasih banyak. Jangan lupa buat kalian semua yang ada di rumah, buat di like, buat di share, buat di komen, dan di subscribe juga YouTube channelnya ini. Ada Yoha Mukti Official. Dan jangan lupa juga di follow Instagramnya Karta Pesanan. Kang Rizky punya Instagram? Ada Rizky Pratama Disasta. Rizky Pratama Disasta. Siap, tak follow lagi-nya Kang Rizky. Oke. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sebenarnya kemana? Sampai jumpa lagi nanti di podcast selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.